Kisah inspiratif datang dari seorang petani sarjana. Meski mengantongi gelar sarjana S2 Hukum, tidak menjadi hambatan Blasius Maukau untuk terjun sebagai petani. Semenjak wisuda, ia tidak ingin bekerja di kantoran ataupun mengejar jabatan. Namun dengan semangat dan kerja kerasnya, kini pertanian hortikultura di lahan seluas 2 hektar yang ia kelola berbuah manis. Penasaran dengan kisahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah hamparan hijau Desa Sadi, Kecamatan Tasik, Vero Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, seorang sarjana hukum memilih jalan yang tak biasa. Blasius Maukau, seorang lulusan S2 sarjana filsafat magister hukum, lebih memilih berkebun daripada bekerja di balik meja. Dengan dukungan penuh dari keluarganya, membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih di mana saja, termasuk di ladang. Waktu itu kan kebetulan lulus S2-nya hukum di Undip, Semarang. Pulang ke rumah, saya satu orang yang tidak suka kerja di kantor. Tidak mau, maksudnya dengan konsep berpikir tidak mau diatur sama orang. Makanya saya berpikir bagaimana saya mempekerjakan diri saya sendiri tanpa ada yang mengatur. Tanggapan masyarakat mungkin ada beberapa yang sinis terdengar di telinga saya waktu itu. Kuliah S2 tapi datang kerja petani. Saya tidak mengambil pusing omongan mereka, saya melihatnya itu sebagai sebuah tantangan baru untuk saya. Orang masih punya anggapan S2 tidak mau kerja di kantor, buat apa kerja petani. Saya waktu itu tidak ambil pusing soal omongan itu. Tapi saya membuktikan bahwa di zaman sekarang sektor pertanian ini dia punya prospek yang agak bagus. Blasius tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ia mempekerjakan warga desa dan membantu meningkatkan perekonomian lokal. Kalau pandangan saya dari semenjak saya datang kerja di sini, pandangan saya ini menunjukkan satu kegiatan untuk kita anak muda setiap hari. Untuk kita selalu giat bekerja untuk selama saya kerja di sini. Ini menunjukkan satu contoh untuk anak-anak muda yang di luar sana istilah pengangguran, marilah kita giat kerja. Hasil panen dari perkebunannya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional di Atambua, Malaka, Keva, Soe, Kupang, bahkan menembus pasar internasional Timur Leste yang omsetnya mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Martinus Maukau, sang ayah, merasa sangat bangga dengan pilihan putranya. Menurutnya dengan status pendidikannya tidak menjadi penghalang dalam menentukan nasib seseorang. Artinya kerja begini ya cukup. Saya hanya nasihat saja. Semua itu uang. Uang itu berdasarkan kerja. Kerja apapun yang penting jadi uang. Orang yang tidak berpendidikan bisa mandiri, apalagi kami yang pendidikan. Lihat-lihat begitu. Saya hanya lihat satu, orang yang tidak berpendidikan bisa mandiri, kenapa kamu yang sudah berpendidikan tidak mandiri? Kisah sukses Blasius Maukau adalah inspirasi bagi generasi muda. Bahkan pendidikan tinggi tidak harus selalu berujung pada pekerjaan formal. Dengan semangat dan kerja keras, kesuksesan bisa diraih di bidang apapun. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Komunitas Sahabat Alam dan Anak Nusantara atau SADAN kembali menunjukkan komitmennya pada Bumi Floba Mora. Kali ini mereka menyambangi mahasiswa pecinta alam atau MAPALA, kampus Tisip Fajar Timur Atambua, untuk berbagi ilmu tentang konservasi alam dan survival atau bertahan hidup di hutan. Komunitas Sahabat Alam dan Anak Nusantara (KASADAN) kembali menunjukkan komitmennya pada Bumi Floba Mora. Kali ini mereka menyambangi mahasiswa pencinta alam kampus Tisip Fajar Timur Atambua untuk berbagi ilmu tentang konservasi alam dan survival atau bertahan hidup di hutan.
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan etika lapangan bagi seluruh anggota Mapala, Stisip, Fajar Timur Atambua, agar mampu menjalankan aktivitas alam bebas dengan lebih bertanggung jawab. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak Stisip Fajar Timur Atambua. Kepala Kemahasiswaan Petrus Taek menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari komunitas Kasadan yang mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Ia juga berharap kerjasama antara komunitas Kasadan dan Stisip Fajar Timur dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa. Organisasi ini saya pikir nanti kemudian adik-adik harus banyak bermain di luar supaya kemudian nanti materi hari ini saya tangkap atau kerjanya ada pada konservasi, bahwa ini proyek besar yang berkelanjutan dan tidak pernah putus-putus. Jadi alam itu dia berkembang terus, manusia boleh berhenti tapi alam akan bekerja terus. Sementara itu, anggota komunitas Kasadan selaku pembawa materi dalam kegiatan ini, Andina Taboi, menyampaikan materi-materi yang dibawakan pada kegiatan ini merupakan materi dasar bagi para anggota Mapala. Baik, jadi kita mensosialisasikan kepada adik-adik agar mereka mengetahui bagaimana cara merawat dan melindungi alam. Jangan hanya ikut rame bahwa mengatakan diri bahwa saya pecinta alam, tapi sebenarnya mereka tidak tahu maksud dan tujuan saat mereka berada di alam. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang suka berpergian ke alam, mengaku bahwa mereka mencintai alam. Padahal yang sesungguhnya justru mereka yang merusak alam, yaitu dengan meninggalkan sampah yang berserakan. Itu yang kita menyuarakan kepada adik-adik sejak dini agar mereka bisa lebih paham. Pihak komunitas dan para mahasiswa pencinta alam berharap melalui kegiatan ini semakin banyak generasi muda yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki keterampilan untuk menjaga kelestarian alam Indonesia, khususnya di wilayah Belu dan sekitarnya. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Anina mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.